Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi Febriana, NPM 20100177 dari kelas TI Reguler 4H Malang Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kelima, mata kuliah Sistem Informasi Geografis, materi tentang model data spasial. Selamat menyaksikan. Data spasial. Informasi spasial memakai lokasi dalam suatu sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Karena sistem informasi geografis mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Aplikasi sistem informasi geografi menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan pemodelan. Kemampuan inilah yang membedakan sistem informasi geografi dari sistem informasi lainnya. Dilihat dari definisinya, sistem informasi geografi adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Memiliki perangkat keras komputer beserta dengan perangkat lunaknya belum berarti bahwa kita sudah memiliki sistem informasi geografi. Apabila data geografis dan sumber daya manusia yang mengoperasikannya belum ada. Sebagaimana sistem komputer pada umumnya, sistem informasi geografis hanyalah sebuah alat yang mempunyai kemampuan khusus. Kemampuan sumber daya manusia untuk memformulasikan persoalan dan menganalisa hasil akhir sangatlah berperan dalam keberhasilan sistem informasi geografi. Data spasial mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain, yaitu yang pertama, informasi lokasi atau informasi spasial. Contoh yang umum adalah informasi lintang dan bujur, termasuk diantaranya informasi datum dan proyeksi. Contoh lain dari informasi spasial yang bisa digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi misalnya adalah kode pos. Yang kedua adalah informasi deskriptif atau atribut, atau informasi non-spasial, yaitu suatu lokalitas bisa mempunyai beberapa atribut atau properti yang berkaitan dengannya. Contohnya seperti jenis vegetasi, populasi, pendapatan per tahun, dan sebagainya. Format data spasial. Yang pertama, ada vektor. Dalam data format vektor, bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis, poligon, oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama. Titik atau point, node yang mempunyai label, dan nodes atau merupakan titik perpotongan antara dua buah garis. Ini adalah contoh data vektor. Terdiri dari garis dan titik. Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan, dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi. Yang kedua, ada data raster. Data raster atau disebut juga dengan cell grid adalah data yang dihasilkan oleh sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur cell grid yang disebut dengan pixel atau picture element. Pada data raster, resolusi atau definisi visual tergantung pada ukuran pixelnya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file. Semakin tinggi resolusi gridnya, semakin besar pula ukuran filenya. Ini adalah contoh data raster. Dengan data raster ini, bentuk bangunannya akan terlihat jauh lebih jelas. Bentuk lokasinya juga lebih jelas dan lebih mudah dikenali dibandingkan kalau hanya menggunakan data vektor seperti tadi. Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa.
Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan alam komputasi matematik. Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis. Sumber data spasial. Sumber data spasial ada 4. Yang pertama ada peta analog. Contohnya seperti peta topografi, peta tanah, dan sebagainya. Yang kedua ada data dari sistem penginderaan jauh, contohnya dari citra satelit, foto udara, dan sebagainya. Yang ketiga ada data hasil pengukuran lapangan, dan keempat ada data GPS. Lalu ada materi mengenai data input dan output. Data input berupa peta analog, tabel, file elektronik dari peta dan data atribut dari foto udara serta penginderaan jauh. Data manajemen digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dari database. Data manipulasi dan analisa mendeterminasikan informasi yang dapat dipakai oleh sistem informasi geografi. Data-data pada sistem informasi geografis atau SIG dapat diperoleh dari beberapa sumber, yaitu yang pertama berdasarkan peta, yang kedua dari remote sensing, yaitu suatu teknologi untuk memperoleh data atau informasi tentang suatu objek tanpa harus melakukan kontak langsung dengan objek yang dimaksud. Yang ketiga, ada atribut sosial ekonomi, yaitu sumber data sosial ekonomi yang dapat diperoleh dari terbitan resmi maupun catatan oleh badan resmi pemerintahan maupun swasta yang meliputi sumber data sensus, survei atau sampel, dan registrasi. Yang keempat ada atribut sumber daya alam, yaitu sumber data pada atribut sumber data alam dapat diperoleh dari tanah, geologi, vegetasi, dan penggunaan tanah. Yang kelima ada sistem manajemen data dasar, yaitu sumber data pada sistem manajemen data dasar diperoleh dari menggabungkan data grafik dan data statistik dalam sistem informasi geografi atau SIG. Sistem manajemen data dasar digunakan untuk memperlihatkan atau menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi dan menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Data geografis yang terdapat dalam sistem informasi geografis terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama data spasial. Data spasial merupakan data yang berupa peta dalam format digital yang memberikan penjelasan mengenai karakteristik suatu lokasi. Data spasial dapat disimpan dalam bentuk koordinat X dan Y atau vektor atau dalam bentuk image atau raster. Yang kedua ada data atribut. Data atribut yaitu data dalam bentuk teks atau angka sesuai dengan karakteristik objeknya yang bersifat kuantitatif atau kualitatif. Contoh data atribut adalah nama jalan, panjang dan lebar jalan, ketersediaan lahan parkir, dan sebagainya. Output data. Output data dapat berupa laporan berbentuk tabel, peta analog, grafik, daftar alamat, ringkasan data statistik, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian tadi materi dari saya untuk materi pertemuan 5 tentang model data spesial, model data spasial, dan data input dan output untuk materi kelima mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Salah hilaf mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.